1169 angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya tentang menjelaskan materi hasil analisis buku tematik kelas 4 MI. Yang pertama yaitu tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Lalu tema satunya adalah indahnya kebersamaan. Ini membahas tentang kelas 4 MI semester 1. Yang kompetisi dasar yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli. Lalu yang ketiga memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, dan memahami. Lalu yang keempat adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas. Di sini yang pertama yaitu membahas tentang mata pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Kompetisi dasar yang pertama adalah mensyukuri berbagai bentuk keberagaman suku bangsa. Lalu yang kedua adalah menampilkan sikap kerjasama. Yang ketiga adalah mengidentifikasi bentuk keberagaman suku. Yang keempat adalah menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku. Yang indikator pertama itu mengikuti berbagai bentuk keberagaman suku bangsa sosial. Lalu yang kedua adalah meyakini berbagai bentuk keberagaman suku bangsa sosial. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Lalu yang terakhir adalah membuat rencana kegiatan yang indikator pertama itu mengikuti berbagai bentuk keberagaman suku bangsa sosial. Lalu yang kedua adalah meyakini berbagai bentuk keberagaman suku bangsa sosial. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Lalu yang terakhir adalah membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman agama. Lalu materi pembelajaran yang pertama adalah bentuk keberagaman suku bangsa sosial. Itu dipelajari dalam pelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang kedua adalah sikap toleransi antara teman. Yang ketiga adalah bentuk kerjasama dan keberagaman. Yang keempat adalah bentuk-bentuk keberagaman. Yang kelima adalah bentuk-bentuk kerjasama dan permainan. Lalu selanjutnya kegiatan pembelajaran yang pertama adalah membaca teks tentang keberagaman suku bangsa sosial budaya etnis dan agama. Yang kedua adalah membaca teks atau gambar tayangan tentang keberagaman budaya. Lalu yang ketiga adalah berdiskusi tentang keberagaman budaya. Yang keempat adalah menyajikan informasi. Lalu yang keempat adalah menyajikan informasi budaya dan etnis Indonesia dalam bentuk gambar. Untuk penilaiannya sendiri yaitu yang diambil yang pertama adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan kerjasama. Lalu alokasi waktunya adalah 24 jam per menit. Lalu sumber belajar yang diambil yang pertama adalah buku guru, yang kedua buku siswa, yang ketiga internet, dan keempat adalah lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang silabus kelas 4 MI. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Mila Puspitasari dengan NIM 1830201171. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah teman saya selanjutnya, yaitu saya membahas mengenai B. Perbedaan indikator dalam silabus dengan indikator dalam RPP siswa kelas 4 MI. Menurut Kusnandar, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dari penjabaran indikator di atas dapat disimpulkan bahwasanya silabus adalah suatu rencana pembelajaran yang disiapkan untuk satu semester kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, menurut Heri Maulana Sidik, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah suatu rancangan sistem pembelajaran yang akan diterapkan dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan tatap muka atau satu bagian materi dan moral pembelajaran yang akan disampaikan, serta RPP
bermanfaat untuk melancarkan dan menyesuaikan kegiatan belajar mengajar satu kali tatap muka atau satu bagian materi pembelajaran dengan silabus. Karena dengan keselarasan antara RPP dan dengan silabus akan berdampak positif terhadap pencapaian pembelajaran yang mudah terukur dan mudah untuk diperbaiki. Evaluasi pembelajaran pun mudah dilaksanakan, sebab seluk-beluk kegiatan belajar mengajar mudah terdeteksi oleh kesesuaian ataupun ketimpangan antara RPP, silabus dengan kenyataan kegiatan belajar mengajar di lapangan. Jadi, dari penjabaran indikator di atas dapat disimpulkan bahwasanya antara silabus dan RPP adalah terletak pada waktu yang direncanakan atau dicapai. Silabus merencanakan pembelajaran dalam satu semester, sedangkan RPP merencanakan pembelajaran dalam satu kali tatap muka atau satu bagian materi pembelajaran. Persamaan dapat dirancang apabila silabus dapat dirancang, atau RPP adalah turunan dari silabus, dan indikator yang dibahas dari silabus sebanyak satu semester, sedangkan RPP indikatornya hanya untuk satu pertemuan atau tatap muka. Sekian, terima kasih yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Muhammad Rahmadani akan menjelaskan materi yakni mengenai prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dalam pengembangan silabus, di antaranya satu yaitu ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus yakni harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Cakupan kedalaman tingkat kesukaran dalam urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Selanjutnya yakni sistematis. Maksudnya komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat yaitu konsisten. Konsisten yakni adanya hubungan yang konsisten, ajak, taat, dan asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima yakni memadai, di mana cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yakni aktual dan kontekstual, di mana cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni muktahir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya yakni ada fleksibel, di mana keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir yakni adalah menyeluruh, di mana komponen silabus mencakup seluruh ranah kompetensi yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baiklah, saya Rika Yuliani akan menjelaskan mengenai tentang pengembangan silabus. Pengembangan silabus ini dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri ataupun berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah melalui kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau yang disebut dengan MGMP atau pusat kegiatan guru yang disebut dengan PKG dan Dinas Pendidikan. Pengembangan silabus yang pertama dapat disusun secara mandiri oleh guru sejauh guru bersangkutan mampu mengenali tentang karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Yang kedua,
Apabila guru mata pelajaran karena satu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah memberikan sebuah fasilitas untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran dalam mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Nah, yang ketiga, di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, semua guru kelas 1 sampai kelas 4 menyusun silabus secara bersamaan. Nah, yang keempat, sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah yang mempunyai forum atau melalui forum MGMP maupun PKG untuk bersama-sama dalam mengembangkan silabus yang digunakan oleh sekolah dalam ruang lingkup MGP atau PKG yang setempat. Dan yang terakhir, ada Dinas Pendidikan sempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk satu tim yang terdiri dari para guru yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Nah, itu tadi merupakan contoh dan cara guru dalam mengembangkan silabus. Jika guru belum bisa mengembangkan silabus sendiri, dia bisa dapat bergabung melalui forum untuk bergabung membuat silabus dengan guru-guru yang sudah paham melalui ruang lingkup MGMP ataupun PKG setempat. Baiklah, itu saja penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Arnisa dengan NIM 1830201181. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima atau materi terakhir, yaitu komponen-komponen dan langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama itu komponen silabus. Komponen silabus ini terdiri dari 9 bagian. Yang pertama, identitas silabus itu sendiri. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, materi pembelajaran atau materi pokok. Yang kelima, identitas kegiatan pembelajaran. Yang keenam, indikator. Yang ketujuh, penilaian. Yang kedelapan, alokasi waktu. Yang kesembilan, sumber belajar. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan dari silabus itu sendiri. Yang pertama, mengisi identitas silabus. Karena identitas ini terdiri dari nama sekolah, madrasah, kelas, mata pelajaran, dan semester. Yang selanjutnya, menuliskan standar kompetensi. Karena standar kompetensi itu sendiri adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang ingin dicapai atau diharapkan. Yang ketiga itu mengidentifikasi materi pokok. Materi pembelajaran merupakan substansi yang harus dipelajari dan dikuasai peserta didik dalam proses pembelajaran. Substansi ini berupa fakta, konsep, prinsip, dalil, hukum, kaidah, prosedur, keterampilan, sikap, dan nilai. Nah, adapun dalam mengidentifikasi materi pokok harus dipertimbangkan yang pertama, relevansi materi pokok dan indikator KD dan SK-nya. Yang kedua, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang keempat, struktur keilmuan. Yang kelima, kedalaman dan keluasaan materi. Yang keenam, alokasi waktu. Yang ketujuh, tingkat kepentingan.